Shalom sahabat yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kembali untuk kesempatan ini. Sebab kita bisa kembali merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari Mazmur 55 ayat 22 saudara. Firman Tuhan berbunyi demikian. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Saya ulang saudara. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara, manusia mana yang tidak pernah merasa khawatir di dalam hidupnya? Bahkan anak-anak sekalipun memiliki rasa susah hati sendiri. Ada orang Kristen yang merasa khawatir sehingga hatinya remuk dan rapuh. Kalau kata Alkitab atau istilah Alkitab, kakinya goyah saudara. Kekhawatiran sebenarnya merupakan hal yang wajar, tetapi apabila kekhawatiran itu menguasai seluruh sendi-sendi kehidupan saudara, maka akan berdampak pada iman kita yang semakin lama semakin kerdil dan seperti tanah kering saudara yang tandus. Karenanya kita berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Saudara, apa arti dari ayat ini? Ayat ini adalah ayat yang memberi kita kekuatan, tidak lain berarti kita harus bersandar pada Tuhan, bersandar kepadanya dibutuhkan percaya dan patuh penuh kepada Tuhan. Sedikit khawatir menghampiri kita, katakan pada diri sendiri, saya tidak mau khawatir sebab saya punya Tuhan yang lebih besar daripada masalahku. Percaya bahwa ia hadir saudara pada setiap permasalahan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Dan dia selalu ada di tengah-tengah pergumulan-pergumulan hidup saudara. Pada tanggal 7 Desember tahun 1998, di bagian utara Armenia, suatu gempa dengan kekuatan 6,9 skala Richter menghancurkan sebuah gedung sekolah di antara bangunan-bangunan yang lainnya. Di tengah keramaian dan suasana panik, seorang bapak berlari menuju sekolah itu. Dan dia berteriak, anakku di mana, anakku di mana, dan anakku di mana. Saudara, dia bukan sendirian, tetapi juga ada orang tua lain yang ada di belakang sana tinggal menangisi anak-anak mereka. Sambil berlari, ia terus teringat pada kata-kata yang sering ia ucapkan pada anaknya. Hai anakku, apapun yang terjadi, papa ini akan selalu ada bersama denganmu. Sesampainya di tempat di mana sekolah itu berdiri, ia dapati hanyalah sebuah bukit tumpukan batu, kayu, dan semen, sisa-sisa gedung yang hancur lebur itu. Pertama-tama ia hanya berdiri saja dan sambil dia menahan tangisnya dengan luar biasa. Namun kemudian tiba-tiba ia pergi ke bagian sekolah itu yang ia yakini anaknya pasti ada di sana. Dan dia mulai mengangkat batu-batu itu saudara. Satu persatu batu-batu itu dia angkat dengan begitu luar biasa. Orang-orang lain yang melihat itu akhirnya juga ikut membantu bapak ini untuk mengangkat batu-batu itu. Orang-orang yang ada di situ mengatakan percuma engkau angkat batu itu. Karena orang di dalam sini sudah pasti semuanya mati. Dia tidak peduli saudara dengan kata-kata itu. Yang ada di dalam kepalanya adalah ketika anakku engkau membutuhkan aku, papa akan selalu ada bersama-samamu. Dia tidak berhenti memikirkan anaknya. Dia menggali terus 2 jam telah berlalu, 5 jam telah berlalu, 13 jam telah berlalu, 18 jam telah berlalu. Kisah ini adalah kisah yang nyata saudara. Lalu ketika dia berusaha menggali terus, tiba-tiba terdengar suatu suara di bawah papan yang rubuh. Dia mengangkat sebagian dari papan itu dan berteriak, Armando. Dan dari kegelapan bawah itu terdengarlah suara kecil, Papa, Papa. Kemudian terdengarlah suara-suara lain sementara anak-anak yang selamat itu ikut berteriak. Rupanya bukan cuma Armando yang masih hidup. Mereka semua berteriak di situ dan orang-orang mendengarkannya. Lalu semuanya ikut membantu mengangkat reruntuhan itu. Pada saat Armando dengan teman-temannya yang lain sudah selamat, ada 14 anak yang hidup.
Armando berkata kepada teman-temannya, "Lihat, aku sudah bilang kan bahwa papaku pasti akan datang untuk menyelamatkan kita." Saudara, dalam lembah kekelaman, sekalipun di tengah-tengah situasi yang sepertinya tidak ada jalan keluar, kematian begitu dekat terasa pada hidup seorang Raja Daud. Dia berkata, "Di dalam lembah kekelaman, Dia menuntun hidupku." Di dalam lembah di mana orang menghindar dan begitu takut dengan kegelapan, kekhawatiran yang begitu dalam, seolah-olah semua pintu tertutup. Seorang ayah berkata pada anaknya, "Papa akan selalu ada bersama-sama denganmu." Kalau seorang ayah begitu cinta kepada anaknya, Alkitab mengatakan, apalagi Bapakmu di surga. Sehingga saudara jangan takut, teruslah berjalan sekalipun gelap. Sebab percayalah dengan hatimu yang paling dalam tanpa keraguan sedikit pun, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Tuhan tidak meninggalkan. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Kalau Dia berjanji memelihara hidup orang benar, hari ini Dia sedang hadir bersama-sama denganmu di tengah-tengah pergumulanmu. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya.